yang sangat saya sayangkan adalah itu gas air mata ketembaknya di tribun. Jadi nggak ke si yang rusuh di lapangan itu. Tribun yang lebih ini lagi adalah tribun selatan, yaitu dari 8 sampai 14. Itu tribun selatan, Mbak. Itu kalau di Malang jadi ada namanya tribun aktif, ada tribun biasa gitu. Tribun aktif tuh yang tribun timur. Kejadian gas air mata tuh bukan sekali di Kanjuruhan. Tahun 2018 ada yang meninggal 1. Nah, yang kemarin jadi rame itu adalah untuk yang petugas Polri ada 3, 1 yang komandan Kompi Brimob itu 1,5 tahun. Nah, yang 2 ini KBO Polres Malang dan Kasat Samapta itu bebas. Halo sahabat anak Indonesia, ketemu lagi bareng Nia dalam program Teman Nia yang tentunya akan hadir hanya di Aris Merdeka Official. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan notifikasinya, dan kita akan hadir setiap hari Sabtu jam 7 malam. Nah, sahabat anak Indonesia, kali ini kita akan bincang terkait kasus yang beberapa waktu lalu sempat viral, ramai diperbincangkan, banyak pro dan kontra, dan sebetulnya juga banyak dari masyarakat Indonesia yang suka banget nonton bola. Nah, isunya apa? Kita akan bahas tentang Kanjuruhan, di mana apakah sudah masuk dalam stadion ramah anak, perempuan dan anak, atau seperti apa. Di sebelah Nia sudah ada Mas Andreas. Halo Mas. Halo Mbak. Apa kabar? Baik, banyak. Mas Andreas ini adalah Aremania gitu ya Mas ya? Kurang lebih seperti itu. Aremania asli dari Malang. Iya. Asli dari Malang. Kesibukannya sekarang apa nih Mas? Ya bekerja di bidang hukum ya. Bekerja di bidang hukum. Nah, kalau saya melihat dari Mas Andreas ini kan infonya kalau skripsinya kan mengangkat tentang stadion Kanjuruhan ya kan? Ya, lebih tepatnya tentang Aremania ya. Oh, tentang Aremanianya. Penelitiannya di situ juga. Oke, penelitiannya di stadion Kanjuruhan ini. Nah, saat itu apa yang membuat Mas Andreas ini tertarik untuk membahas isu ini menjadi skripsi? Jadi kalau judulnya sendiri skripsi saya itu adalah kontrol sosial informal di Aremania sebagai pencegah kerusuhan supporter. Kenapa saya angkat itu? Karena kalau saya disiplin ilmunya kan kriminologi ya. Kita mempelajari tentang kejahatan dari sisi sosial. Yang mana kalau biasanya teman-teman kriminologi lain tuh bahas soal kejahatan sebagai sesuatu yang negatif. Nah, saya sebaliknya, saya sebagai apa sih yang kita bisa ambil terkait pencegahan kejahatan itu sendiri. Nah, kebetulan kalau di supporter itu nggak hanya di Aremania itu, dan di semua entitas sosial ya pasti ada nilai-nilai, ada ikatan-ikatan di antara mereka, dan di situ saya lihat ikatan-ikatan maupun nilai-nilai itulah yang bisa menjadi pencegah kerusuhan supporter. Oke, dari skripsi yang Mas Andreas temukan ini ada nggak temuan-temuan dari isinya yang memang bisa dibagikan ke sahabat anak Indonesia? Ya, intinya sebuah kelompok itu seperti Aremania sendiri itu ada nilai-nilai. Contohnya adalah kebetulan waktu zaman itu salah satu nilai-nilainya adalah ketika kita berpakaian atau beratribut sebagai Aremania, kita harus menjaga nama baik. Di antaranya ya tidak melakukan kerusuhan atau melempar ke stadion. Itu bahkan dulu ada, kalau kita ngelempar itu bisa dimasa oleh sebelah-sebelahnya. Nah, itulah yang akhirnya menjadi semacam nilai-nilai yang terbentuk dan akhirnya membuat Aremania waktu itu agak sulit untuk melakukan kerusuhan, terutama di Malang Raya ya. Termasuk juga di situ salah satu, kalau kita ngomong kaitannya dengan ramah perempuan dan anak, salah satu narasumber saya itu, ada beberapa narasumber saya lupa ya, itu salah satunya perempuan memang. Salah satunya perempuan. Ya, gitu. Dan pada saat itu sudah ada usia minimal belum Mas untuk bisa nonton ke stadion? Ya, kalau usia minimal ya setahu saya nggak ada. Oh, nggak ada. Cuman memang kalau kita ngomong usia minimal ya jangan bayi merah juga kita bawa kan. Untuk nonton bola. Betul, apalagi stadion Indonesia itu masih jarang yang bebas rokok ya.
Iya. Itu paling gampang adalah itu rokok. Belum kemudian ada flare atau apa. Kita nggak ngomong kerusuhan deh, kita ngomong itu aja. Kita harus mempertimbangkan kalau usia anak itu masih muda sekali. Ya mungkin usia-usia ketika, saya bukan orang kesehatan tapi ya minimal yang organ-organ pernafasannya sudah bagus, kemudian refleksnya sudah bagus. Jadi ketika dia di stadion itu ada rokok atau apa tuh masih bisa menahan, walaupun sebenarnya nggak bisa juga kalau anak ya. Itu sih kalau kita lihat minimal ya mungkin usia-usia 2-3 tahun gitu. Oke, kalau perlakuan sendiri ketika menonton di stadion antara perempuan sama laki-laki, khususnya untuk perempuan, ada perbedaannya nggak? Itu dia. Setahu saya nggak ada. Beda Iya. kalau kita naik pesawat kan ada ibu bawa anak. Ini enggak. Jadi baru ya kalau di skripsi saya itu saya rekam juga, saya foto itu ya perempuan, anak itu antri seperti biasa. Sama pada umumnya kayak nonton konser gitu ya. Ya betul, kurang lebih seperti itu. Dan apalagi kalau ngomong stadion Kanjuruhan tuh masih stadion jadul ya itu, walaupun dia tahun 2003 tapi konsepnya masih sangat jadul sekali. Jadi untuk disabilitas pun nggak semantap mungkin kayak Pakansari atau Patriot, stadion modern lah ya. Gitu sih. Oke, nah Mas Andreas, sejak kapan sih sudah diberlakukan stadion ramah anak untuk di Kanjuruhan atau stadion di daerah Malang? Saya itu pertama kali nonton Arema itu 2001, tapi masih di Stadion Gajayana ya, karena Kanjuruhan belum ada. Itu sudah ketemu anak. Sudah ketemu anak. Nah, kalau ngomong perempuan, bahkan kalau saya lihat dari narasumber saya itu dia Aremania angkatan 90-an, artinya dia perempuan sudah ada di tribun pada masa itu ya. Jadi kalau ngomong kapannya itu mungkin masih ya perlu pembuktian lebih jelas ya. Cuman kalau secara saya ngelihat sendiri 2001 sudah banyak anak gitu. Sudah banyak anak-anak yang ikut perempuan nonton, perempuan gitu. Menarik nih, berkaitan dengan itu nih Mas Andreas. Pasti udah dengar dong tentang yang tadi aku ceritain di awal, kerusuhan di Kanjuruhan gitu kan. Apalagi Mas Andreas adalah orang Malang, termasuk juga Aremania gitu. Pasti punya concern lebih untuk di sana gitu. Nah, pendapat Mas Andreas sendiri secara umum tentang kerusuhan itu gimana? Ya itu kalau saya bilang sih sangat tragis ya, karena kalau boleh dilihat sejarahnya tuh di Malang tuh tidak ada sejarahnya Aremania tuh rusuhnya di Malang. Kalau ngomong rusuh pasti ada, namanya supporter itu bohong lah ya, nggak ada sejarah kekerasan. Tapi kejadiannya misalkan Aremania lagi tandang kemana, itu clash bisa di Madiun atau di Pasuruan, atau mungkin di Lebak Bulus tahun 2002 pun saya merasakan tuh lempar-lemparan kita sama teman-teman The Jack yang sekarang jadi temen. Nah, kalau Malang sendiri saya kagetnya itu karena tragis. Kenapa saya bilang tragis? Karena satu terjadi di Malang. Kalau kita ngelihat sejarahnya tuh mundur lagi tahun 98 ketika di Jawa itu terjadi kerusuhan, Malang itu justru aman. Dan faktor amannya adalah karena dijaga sendiri oleh Aremania. Makanya ketika saya itu malam itu saya kebetulan nonton pertandingannya, tapi tidak sampai ke kerusuhan kan karena kamera langsung off. Cuman saya memantau dari grup, kok sampai kayak gini. Terus saya pikir ini hoax ya. Pertama kan ada yang kirim foto 3 atau 5 jenazah gitu. Saya pikir ini pingsan apa-apa, tapi saya lihat kok tangannya sudah diikat. Terus bertambah. Dan ada satu foto yang saya sangat bisa dibilang kena mental. Foto yang seorang anak umur 3 tahun itu meninggal dan ibunya ada di sampingnya. Itu ya langsung saya ngeliat waktu itu malam, anak istri saya kan tidur, saya langsung ngeliat anak-anak. Jujur bener-bener itu pas tengah malam gitu ya. Sepi kan suasana kan, ke Jakarta kan sepi ya. Saya bersyukurlah masih bisa bertemu dengan anak-anak saya ini. Nah, tragisnya di situ dari jumlahnya itu sangat tragis. Kemudian dari korban-korbannya, karakternya ya, di situ banyak anak itu kan dan perempuan, itu sedih juga sih. Sangat tragis kalau saya bilang. Iya, bisa diingatkan nggak sih Mas kronologisnya itu seperti apa sih sampai bisa akhirnya terjadi kerusuhan gitu? Jadi selesai pertandingan itu kan waktu itu Arema kalah ya. Iya. Cuman sebenarnya kalau kita lihat rekaman ada yang rekam itu salah satu radio di Malang, dia punya rekaman yang sangat panjang. Dia udah diupload juga di YouTube-nya dia itu. Itu ada selesai pertandingan ya seperti biasa, pemain ke pinggir lapangan dengan official itu sangat biasa di klub-klub lain begitu, dada-dada apa mohon maaf kali ya. Nah kemudian ada masuklah 1, 2, 3. Nah itu yang mulai
mulai membuat mungkin orang terpancing juga, kemudian aparat juga mungkin terpancing. Nah disitulah mulai chaos. Nah kalau saya masih rujukan saya masih di situ aja ya, karena dia rekamannya cukup nggak kepotong lah ya, artinya benar-benar uncut, itu 12 menit kalau nggak salah. Sampai ada chaos, sempat chaos, tapi ketika itu yang saya lihat adalah aparat sudah menguasai kembali situasi. Nah ketika aparat sudah menguasai situasi, khususnya di Tribun Selatan, baru mulailah itu ada penembakan. Yang sangat disayangkan adalah sebenarnya kalau penembakan gas air mata memang salah ya secara FIFA ya, tapi anggaplah kita ngomong protap Polri untuk menghalau massa itu memang ada ya aturannya. Tapi yang sangat saya sayangkan adalah itu gas air mata ketembaknya di tribun, jadi nggak ke si yang rusuh di lapangan itu. Tribun yang lebih ini lagi adalah tribun selatan, yaitu dari 8 sampai 14. Itu tribun selatan Mbak, itu kalau di Malang jadi ada namanya tribun aktif, ada tribun biasa gitu. Tribun aktif tuh yang tribun timur. Tribun 7, 8 itu tribun aktif. Itu biasanya isinya ya laki-laki, ada perempuan memang, ada anak juga. Tapi biasanya kalau keluarga bawa anak itu lebih milih tribun utara atau selatan. Kenapa? Karena di situ bukan tribun yang aktif. Jadi mereka bisa nonton ya sambil duduk. Sementara kalau yang di timur itu kan biasanya atraksi, nyanyi sepanjang pertandingan. Dan mungkin juga pertimbangannya kenapa nggak masuk situ untuk mereka yang bawa anak. Biasanya kan nyanyi-nyanyian itu ada unsur-unsur maki-makian kan. Nah kenapa mereka masuk di selatan ya itu salah satunya. Yang ditembak adalah selatan. Yang banyak anak-anak dan perempuannya. Yes, Oke. Nah dari kerusuhan ini sendiri yang Mas Andreas tahu korbannya itu sampai berapa banyak? Kalau di data itu yang meninggal 135. Oh banyak. 2 polisi. 32-nya itu anak, usia anak di bawah 18. 32 anak. Perempuan saya nggak tahu, cuman banyak juga. Banyak juga. Mas sebetulnya polisi melempar atau menembakkan gas air mata itu sudah mengetahui belum ya aturannya, misalnya kan aturan dari FIFA misalnya mau kerusuhan seperti apapun nggak boleh misalnya menyebarkan gas air mata gitu. Sebetulnya dari pihak kepolisian sendiri tahu nggak kalau itu nggak boleh gitu? Kalau di tingkat operator atau tingkat prajurit atau saya rasa sih masih make sense ya, dia bilang nggak tahu. Tapi kalau di tingkat atasnya seharusnya tahu, karena itu kan mereka itu bukan orang-orang nggak terpelajar. Kapolres, Kapolda itu kan orang-orang yang well educated ya. Kemudian kejadian gas air mata itu bukan sekali di Kanjuruhan. Tahun 2018 ada yang meninggal 1 kena gas air mata juga. Ya, dan situ jujur saya waktu itu sudah posting soal aturan FIFA itu, walaupun banyak yang nggak tahu kan. Makanya ketika itu kejadian ya saya tinggal rujuk aja tahun 2018 kita sudah pernah mengingatkan, tapi ternyata tidak ada perubahan. Dan itu yang disesalkan sih sebenarnya sih dari Panpel sendiri. Kenapa Panpel itu membiarkan aparat bawa gas air mata? Anggaplah polisi nggak tahu ya. Harusnya Panpel kan tahu ya aturan-aturan FIFA itu, yang tahu kan Panpel. Harusnya dia ya request lah apa yang boleh masuk stadion, apa yang enggak gitu. Oke, pemeriksaan di awal sebetulnya ya dari panitia pelaksana dari ya pas saat request pengamanan kan kita mungkin kalau Mbak mau buat nikahan ya, acara gitu ya, gitu kan. Ada syarat. Kita mohon bantuan pengamanan dari Polri. Misalkan yang kita butuhkan apa, kan nggak mungkin nikahan kita mintanya brimob bersenjata lengkap. Misalkan kita butuh petugas kepolisian aja Pak, atau petugas kepolisiannya yang mengatur lalu lintas berapa, misalkan yang menjaga keamanan berapa. Harusnya di situ kan sudah Panpel memberitahu bahwa jangan bawa gas air mata gitu. Oke, artinya ada kontribusi dari panitia pelaksana juga yang tidak memberitahu ini. Jadi makanya akhirnya menimbulkan banyak korban gitu ya Mas ya. Nah, kalau kondisi keluarga korban sendiri sekarang gimana tuh Mas? Ya memang yang saya sangat sedihkan di keluarga korban sendiri kurang kompak ya Mbak ya. Ada yang berjuang mati-matian, ada juga ya yang menganggap ini sudah takdir dan justru memojokkan rekan-rekan yang berjuang. Saya rasa sih kita tetap harus berjuang untuk keadilan dalam bentuk macam-macam ya. Bisa dalam bentuk penegakan hukum, kemudian pemulihan korbannya itu. Dan harus bersatulah untuk keluarga korban itu. Oke, artinya memang dari semua korban ini belum ada satu tujuan yang sama gitu ya masih. Ada yang berjuang secara hukum, ada yang enggak. Jadi gini Mbak, karakteristik Aremania itu beda dengan supporter lain, dia egaliter, jadi tidak punya pemimpin.
Oke. Jadi ketika yang jadi masalah adalah ketika menghadapi masalah seperti kanjuruhan itu, siapa yang bisa jadi pembicara, juru bicaranya itu tunjuk-tunjukkan. Siapa yang memperjuangkan kepentingannya juga tunjuk-tunjukkan. Ketika ada yang memperjuangkan, ada yang nggak terima. Termasuk saat ini juga, saat ada keluarga korban yang masih berjuang, itu dianggap bagaimana, atau sebaliknya keluarga korban yang menganggap ini ya sudah selesai juga, akhirnya jadi saling tunjuk-tunjukkan gitu loh. Oke, jadi belum kompak gitu ya. Nah, kalau untuk misalnya keluarga korban yang memang memperjuangkan ini, kompensasi yang dijanjikan itu ada atau tidak, dan memang sudah didistribusikan atau belum tuh Mas? Kalau informasi bantuan memang ada Mbak. Ada. Dari pemerintah pusat, dari Pemda, bahkan dari PSSI, dari Aremania, atau beberapa BUMN atau beberapa donatur itu memang ada. Cuman berapa jumlahnya saya kurang paham. Tapi ada juga keluarga korban yang sampai sekarang duit itu nggak diapa-apain karena dia masih mau berjuang. Itu ada seperti itu. Ada juga yang mungkin karena kebutuhan atau apa ya itu dibuat untuk keperluan mereka gitu. Oke. Kalau untuk proses hukumnya sendiri sekarang sampai mana tuh Mas? Jadi ada beberapa laporan kepolisian terkait kanjuruhan ya. Yang 2 itu LP model A yang dibuat kepolisian sendiri. Itu yang satu masih yang LPA. Yang pertama itu justru terkait penyerangan terhadap petugas polisi, itu saat ini posisinya setahu saya juga belum berjalan. LPA yang kedua yang kematian 130-an orang itu justru yang jadi yang kedua, nih agak unik juga. Itu kemarin sudah putusan di PN pengadilan. Itu harusnya ada 6 tersangka, cuman yang diterima untuk diajukan sebagai terdakwa oleh jaksa itu hanya 5. Yang satu itu mantan dirut PT Liga Indonesia Baru tuh sampai sekarang statusnya dia tersangka tapi ya gantung. Nah yang 5 itu yang 2 sipil itu satu vonisnya 1,5 tahun, itu ketua Panpel. Satu security officer itu vonisnya 1 tahun. Nah yang kemarin jadi rame itu adalah untuk yang petugas Polri ada 3, satu yang komandan Kompi Brimob itu 1,5 tahun. Nah yang 2 ini KBU Polres Malang dan Kasat Samapta itu bebas. Wow. Karena dianggap gas air mata itu ke tribun karena angin gitu oleh hakimnya gitu. Ke tribun karena angin. Ya. Padahal itu dipencet atau gimana tuh? Atau mungkin yang mencet anginnya. Oke, tapi menurut Mas Andreas sendiri, pandangannya tentang proses hukum yang sedang berjalan saat ini, apakah sudah sesuai dan berjalan dengan baik? Oh iya, ada satu lagi Mbak, lupa. Satu LPB. LPB itu yang dibuat oleh keluarga korban. LPB kan yang dibuat masyarakat, dalam hal ini keluarga korban. Itu posisinya ini udah mau bulan ke-5, posisinya masih lidik Di kepolisian? Ya, di Polres Malang. Dan informasinya akan dihentikan. Apa yang menjadi kendala? Mungkin ada dari teman-teman Aremania yang memberikan informasi ke Mas Andreas. Kalau itu kendala sebenarnya yang perlu ditanyakan dari kepolisian ya. Cuman saya pernah baca itu dari pengacaranya korban itu, ya mereka polisi masih posisi penyelidikan, masih bertanya ke beberapa anggotanya. Seharusnya kan diperluas ya yang ditanyakan itu, yang dimintai wawancara itu oleh penyidik itu selain polisi atau supporter, ada juga pihak-pihak netral, misalkan wartawan, kemudian relawan medis yang ada di situ, bagaimana pedagang gitu kan, diajukan apa sih yang mereka lihat gitu. Harusnya sih seperti itu, tapi informasi akan dihentikan. Informasinya akan dihentikan. Kalau melihat dari proses semuanya ini, apakah proses hukumnya sudah berjalan dengan baik kalau menurut Mas Andreas? Kalau saya bilang sih kurang maksimal ya. Kurang maksimal. Kalau proses berjalan, tapi ya maksimal apa enggak ya kurang. Apalagi dengan hukuman tadi itu ya. Betul. 1 tahun. Ya itu akibat dari proses. Sistem peradilan pidana itu kan kita bicara input output kan. Apa ya, inputnya itu hanya setengah, ya outputnya jangan harap banyak, kecuali hakimnya luar biasa gitu. Kayak saya dari awal gak terlalu berharap banyak, tapi saya nggak mau mengomentari vonis hakim ya, karena nggak boleh kan. Iya, kita nggak intervensi ke sana gitu ya Mas ya.
Oke, nah Mas melihat dari fenomena banyaknya pro kontra gitu kan, terus dengan proses hukum, dengan banyaknya juga korban, menurut Mas Andreas siapa sih yang paling bertanggung jawab terkait dengan kasus Kanjuruhan ini? Kan ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa ada sejumlah Aremania yang salah satunya karena melakukan anarkis duluan, ada juga yang bilang penyelenggaranya karena menyebarkan gas air mata. Itu gimana? Ya, pastinya siapa yang harus dihukum ya pasti yang bersalah ya. Satu, yang tadi Mbak bilang, mungkin teman-teman Aremania atau siapapun yang masuk itu ke lapangan itu kan perlu bertanggung jawab juga ya. Mau itu secara disiplin PSSI, mau itu secara pidana kalau memang ditemukan. Karena kan di rekaman yang saya tonton itu memang ada satu Aremania yang mukul pemain cadangan Arema itu. Itu pun harus diusut. Dan yang paling itu dari pihak supporter ya. Karena foto-fotonya, video-videonya tuh jelas. Saya rasa tidak sulit untuk mencari itu siapa kan kalau memang mau diusut. Karena kan zaman ini udah canggih ya. Fotonya sangat jelas Mbak, yang orang masuk yang pakai baju hitam itu saya juga dapat tuh, jelas banget sebenarnya bisa itu masuk. Kemudian yang mukul pemain Arema juga itu harus diusut juga siapa gitu kan. Kemudian yang melakukan perusakan ke ambulan atau mobil-mobil Brimob itu juga saya rasa perlu diproses. Kemudian berikutnya ya panpel itu ya memang sudah ada 1,5 tahun ya, tapi saya rasa sih perlu lebih. Ini kan jaksa lagi banding ya, harapan saya di banding ini putusannya lebih tinggi lagi, karena dampaknya 135 orang meninggal. Kok cuma 1,5 sih, saya rasa kurang ya. Kemudian dari pihak polisi yang melakukan penembakan itu juga perlu diusut kan, walaupun itu atas perintah dari pimpinan. Sekarang Baradae aja itu kan perintah pimpinan juga, bahkan tinggi sekali, bintang 2, tapi dia tetap dihukum walaupun 1,5 tahunnya judulnya dia menghadapi ya. Nah, saya harap sih Barada yang menembak di Kanjuruhan itu juga mau menghadapi proses hukum juga. Kemudian itu dari operator ya, aktor intelektualnya di atasnya siapa, misalkan yang bisa mengerahkan Brimob itu kan bukan sekelas Kompol, bukan sekelas Kasat Samapta ya, atau KBO. Siapa yang bisa ya itu yang harus dimintai tanggung jawab juga. Kemudian mereka yang mengintimidasi para saksi gitu, itu juga perlu juga diusut gitu. Berarti masih banyak hal memang yang harus dilihat sebenarnya. Oke. Nah Mas, karena tragedinya udah terjadi, terus apa sih sebenarnya hal yang memang sekarang bisa kita lakukan? Ya yang jelas untuk pemulihan kepada korban itu juga penting, karena kalau kita lihat di awal tuh sangat bagus sekali, semua pada mau turun ya. Cuman kan kalau yang kita tahu Mbak ya, pada beberapa kasus-kasus besar itu kan di awal perhatian besar, yang turun juga banyak, lama-lama berkurang. Nah, harapan saya kan pemulihan itu jangan hanya pada saat awal-awal saja, tapi terus. Apalagi itu ada korban yang masuk ICU, itu kan pasti nggak mungkin selesai rumah sakit dia selesai, pasti ada perawatan lanjutan. Itu juga harus jadi perhatian dari Pemprov. Kemudian selain secara medis juga secara psikologis. Ada yang ya namanya kita mengalami kayak gitu ya, kita berangkat berlima pulang hanya bertiga, itu kan secara psikologis mbak psikolog sih tahu lah ya itu bagaimana. Kemudian ada juga yang nggak mau sekolah, itu ya benar-benar harus turun tim psikolog dari Pemda atau dari kementerian. Kemudian untuk kalau proses hukum memang ya sudah mentok sampai di situ ya, minimal orang-orang itu bisa pulih. Di Malang ini udah benar-benar berubah. Kalau dulu tuh Malang kota bola Mbak, Malang itu kota bola ya. Kalau Arema main tuh sepi. Sekarang orang udah memang ada sih yang masih mendukung Arema FC itu, tapi yang benci pun banyak. Bahkan ada seruan untuk golput karena kekecewaan ya. Saya rasa itu kan harus segera ditangani ya dalam bentuk penanganan yang sesuai. Misalkan kalau mereka inginnya yang tadi pemulihan, mereka yang ingin penegakan hukum ya LPB itu kalau bisa diseriusin gitu. Itulah supaya Malang bisa kembali normal, atau Indonesia lah ya, Indonesia juga
karena sepak bolanya pasca ini kan memang agak berbeda kan Hmm. pasca kejadian. Oke, kalau saran untuk pemerintah sendiri gimana tuh Mas ke depannya? Kalau pemerintah ya saran saya sih satu tadi pemulihan ya. Kemudian untuk kedepannya supaya kayak stadion itu kelaikan fungsinya itu benar-benar diperhatikan. Jadi nggak hanya sekedar bangun stadion resmikan gitu. Tapi kayak misalkan kan Pak Jokowi bilang tangganya terlalu curam. Itu kan sebenarnya sudah ditemukan dari beberapa tahun lalu kan. Tapi kok bisa keluar sertifikat layak fungsi itu kan ya itu harus jadi pertanyaan. Kemudian ini Polri sudah bagus sih, sudah ada perpol berapa ya dia terkait pengamanan sepak bola. Nah, itu harus dijalankan, jangan ada gas air mata, jangan ada kekerasan. Karena kalau di peraturan FIFA Mbak itu bukan cuma gas air mata, pentungan sama tameng pun nggak boleh. Nggak boleh ya? All offensive item bahasanya. Jadi bahkan pentungan sama itu juga nggak boleh. Ada jelas kalau itu. Artinya kan ya itu harus benar-benar dijalankan. Karena pasca kejadian kan Polri ngeluarin tuh peraturan polisi nomor berapa saya lupa. Kejadian lagi di Semarang penembakan gas air mata walaupun di luar. Artinya kan jangan sampai aturan dari Kapolri itu nggak dijalankan oleh anak buahnya gitu. Padahal sebenarnya sudah cukup positif itu upaya untuk supaya tidak terjadi lagi gitu. Iya betul. Baru dari Kanjuruhan langsung ke Semarang gitu ya? Iya belum lama Semarang kan. Dan ini kan orang pada banyak menghujat Aremania. Kemudian pas waktu Liga 2 dan 3 berhenti. Padahal salah satu alasan Liga 2 dan 3 berhenti adalah ditemukannya prasarana stadion yang tidak layak. Artinya tanpa kejadian itu bisa jadi ya supporter akan berada di sebuah stadion yang sangat mungkin dia jadi korban. Gitu. Kebetulan aja jatuhnya ke Aremania. Saya rasa semua sangat mungkin lah dengan tidak ada perubahan itu sangat mungkin ke depan itu terjadi lagi hal serupa. Oke, tadi melihat tangga yang curam dan lain-lain itu artinya sebenarnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab penyelenggara bukan Mas? Ya kalau kita ngomong stadion itu kan kita harus bertanya itu punyanya siapa. Kalau yang Kanjuruhan itu kan punya Pemkab. Tapi andaikan swasta pun yang punya, dalam kita kalau bangun sebuah itu satu ada keluar IMB. Kemudian kalau itu untuk massal itu biasanya ada namanya sertifikat layak fungsi. Artinya dia bisa nih untuk pertandingan, dia bisa nih untuk kayak jembatan aja lah. Jembatan walaupun yang bangun pemerintah, tetap pemerintah minta sertifikat layak fungsi ke regulator. Dalam hal ini PUPR ya. Nggak tahu di daerah mungkin dinas. Itu kan sebenarnya pada saat itu kan ketahuan, oh ini tangga terlalu curam, oh ini pintu terlalu sempit. Kemudian oh ini untuk akses anak tidak ada. Oh ini akses evakuasinya kemana? Nggak ada kan. Kalau sekarang kita kalau ke beberapa gedung kan kalau ada pertemuan kadang udah kayak di pesawat dikasih tahu ketika terjadi gempa kita kemana, terjadi kebakaran kemana. Nah itu saya rasa stadion nggak ada. Saya selama berapa puluh tahun nonton tuh nggak pernah ada. Kita lari kemana nih ketika ada sesuatu nggak pernah ada. Itulah kenapa ketika gas air mata ditembakkan ke tribun orang panik lari kemana. Ada yang lari ke Central Band ke depan ke lapangan, ada juga yang ke pintu, banyak kan ke pintu, sementara pintunya itu kan sempit gitu. Oke, hanya muat untuk 2 orang gitu kan. Temuannya seperti itu. Temuannya. Nah, kalau melihat tadi Mas, lalu saran untuk penyelenggara sebaiknya standar stadion yang memang ramah untuk perempuan, untuk anak ketika memang mengajak ya anak atau perempuan tadi untuk nonton gitu, supaya nggak terjadi lagi Kanjuruhan yang kemarin tuh gimana standarnya menurut Mas Andreas? Kalau kita ngomong soal prasarana, ya itu pastinya kayak tangga yang terlalu curam kan untuk anak juga agak berbahaya. Kemudian kalau kita ngomong secara sosial ya gimana kita masing-masing di undang-undang olahraga itu supporter tuh dibina oleh klub atau induknya lah. Nah disitulah perlu dibina misalkan ketika ada penonton perempuan, anak, apa yang bisa kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan. Misalkan terkait rokok paling gampang ya, atau catcalling itu yang sweet gitu, itu juga harus kan supaya tribun itu enak buat perempuan kan salah satunya ya jangan sampai ada hal-hal seperti itu kan. Kemudian ya terkait sentuhan fisik atau apa itu yang harus disampaikan oleh klub ke supporter supaya tribun itu nggak hanya milik laki-laki
tapi tribun tuh untuk semua. Dan itu sebenarnya sudah terjadi di Kanjuruhan, karena kalau Mbak lihat itu datanya 32 anak meninggal dari 135, artinya berapa persen tuh Mbak? 30% lebih ya. Itu isinya anak berarti. Kalau kita ngambil itu simpelnya aja kayak gitu. Karena di Malang itu setahu saya ada juga anak tuh nonton biasanya nggak pakai tiket tuh bisa. Jadi misalkan saya masih misalkan ada anak umur SMP SD lah ya. Dia tinggal nunggu aja di pintu, nanti ada yang masuk, mau bahasa gini, nunut tuh ikut. Ikut, oke. Ikut le. Nah, itu kayak gitu ada. Jadi ini mengingatkan juga dari pertanyaan Mbak pertama kan, sejak kapan itu sudah ada budaya seperti itu. Artinya kan sebenarnya stadion ramah anak tuh sudah mulai tercipta ya. Tapi dengan adanya Kanjuruhan kayak gini, saya rasa sih warga Malang ya terutama berpikir 2 kali mungkin untuk melepas anaknya menonton gitu. Iya, karena korbannya sampai 30 anak meninggal dunia 32 anak, dan itu banyak juga. Nah Mas, kalau untuk supporter sendiri, tips atau saran yang bisa dijadikan masukan karena kasus yang kemarin? Ya intinya supporter juga harus belajar juga, selain harus diajari juga mereka harus belajar. Misalkan aturan FIFA-nya seperti apa. Aturan FIFA nggak boleh bawa flare, ya jangan bawa, karena flare itu kan selain berbahaya buat pernafasan, flare itu kan didesainnya tidak gampang dipadamkan ya. Ketika dia ternyata kena sebelahnya atau membakar apa yang ada di tribun, itu nggak akan siram kayak apa juga nggak secepat itu matinya. Karena itu kan untuk orang-orang yang beberapa flare itu kan flare yang untuk orang naik gunung tiba-tiba mereka tersesat atau apa, mereka nyalakan itu kan desain ketika hujan pun nggak akan mati. Itu yang harus, misalkan contoh satu, flare jangan. Kemudian kalau yang terkait kerusuhan ya sudah pasti ya. Kemudian bagaimana menghargai perempuan dan anak itu penting juga, karena kan suatu ketika mereka itu juga punya anak dan pasti pengen bawa ke tribun. Saya pun pengen, cuman terus terang saya masih takut dari sebelum Kanjuruhan. Karena satu, rokok aja saya paling simpel, rokok saya nggak berani bawa anak ke situ karena bau asap rokok ya. Saya nggak mau anak saya kena terpapar lah. Kemudian juga terkait lagu-lagu itu juga perlu direvisi ketika ada kata-kata yang tidak pantas, ya jangan sampai itu keluar, karena itu kan kita harus pikir di tribun itu nggak hanya orang-orang usia 21 plus, mungkin ada anak. Bayangin Mbak, ketika Mbak bawa anak terus tiba-tiba ada kata-kata apa gitu kan, apa kan, gimana kita menjelaskannya kan? Iya. Jangan sampai stadion itu malah menjadi tempat pewarisan budaya negatif, harusnya yang positif. Misalkan menghargai tamu yang datang, hal seperti itu. Oke. Dan itu kalau untuk pembinaan sendiri terhadap supporter sendiri, apakah sudah dilakukan atau belum sebetulnya Mas? Kalau di Indonesia? Belum. Jadi supporter itu hanya dijadikan sapi perah oleh mereka yang dapat keuntungan dari supporter, klub, federasi. Ya ada supporter itu dibina tuh, boleh tanya ke supporter lain, nggak ada. Mereka yang membina diri sendiri. Biasanya mereka justru belajar antar supporter. Misalkan kayak Aremania gitu, teman-teman dari Solo belajar ke Malang, atau dari Makassar, sebaiknya Aremania juga belajarnya kemana. Ya jadi gimana sih Mbak, kalau Mbak tuh anak-anak tapi nggak ada yang ngajar, mereka belajar sesama mereka sendiri, ya nilai-nilainya ya nilai mereka sendiri. Oke. Aturan-aturan FIFA ya nggak sampai gitu loh. Seharusnya memang dikasih pembinaan ya, supaya memang tidak terjadi kerusuhan. Salah satu untuk menghindari. Oke, Mas Andreas, closing statement nih karena waktunya terbatas, narasumber kita sahabat anak Indonesia sibuk gitu kan, harus ada agenda lain untuk menutup obrolan kita hari ini untuk sahabat anak Indonesia di luar sana. Mungkin kalau dalam waktu-waktu dekat ini masih sulit ya, tapi harapan saya closing statementnya adalah stadion bisa benar-benar itu untuk semua, termasuk juga untuk perempuan, untuk anak. Ini juga masukan untuk kita sendiri sesama supporter ya, ciptakanlah ruang-ruang itu, kurangilah hal-hal negatif. Jadi supaya ada generasi penerus kita di tribun. Kan jangan sampai generasi penerus itu hanya ngeliat dari TV, nanti mereka datang ketika udah dewasa. Yang bagus itu kan memang dari kecil kita bisa bawa anak, kan seru juga, romantis juga, kita nggak hanya cuma bawa pacar, kita bisa neribun bareng keluarga. Nah itulah harapan saya ke depan, itu berapa tahun ke depan bisa kembali tercipta hal seperti itu. Kalau sekarang mungkin
ya kita masih sama-sama memperbaiki diri lah, baik itu supporter, kepolisian, federasi maupun pemerintah. Ya semoga dari hasil dari perbaikan diri itu ya sepak bola Indonesia yang lebih baik lagi gitu. Demikian, Mbak. Oke, Mas Andreas, terima kasih banyak sudah bersedia hadir di sini. Semoga menjadi pembelajaran kita semua, jadi manfaat juga. Nah, sahabat anak Indonesia, itu tadi obrolan bareng Mas Andreas, Aremania Malang, Wong Malang gitu ya. Nanti kapan-kapan aku main ke Malang deh. Ya. Oke, sehat-sehat ya Mas. Sama-sama, Nanti Mbak. kita kapan-kapan Iya, ngobrol iya. lagi. Sahabat anak Indonesia, itu tadi obrolannya. Jangan lupa saksikan, dukung, like, comment, share, dan subscribe hanya di Aris Merdeka Official. Saya Nia undur diri, sampai jumpa. Dadah.